Oke, ini adalah alat namanya flow switch. Dia dipastikan untuk pompa booster ya. Bisa juga dipakai untuk pompa air sumur dangkal. Nah, ini nanti dipakai untuk pompa pendorong. Tapi dia tidak bisa dipakai untuk pompa tekanan ya, atau menarik misalkan dari sumur tarik ke atas, itu tidak bisa. Kelebihannya dari alat ini adalah dia menghemat listrik, dan yang keduanya tidak cetak-cetok ya. Nah, itu kelebihannya. Tapi di samping kelebihan tersebut ya, dia punya kelemahan. Ya tadi udah saya jelaskan, tidak bisa menarik air dari bawah sumur ke toren atau ke tandon ya. Itu kelemahan dari flow switch. Berikutnya ini adalah pressure switch. Nah, ini kelebihannya yaitu dia bisa menghemat listrik ya. Menghemat listrik, dan yang kedua bisa menarik dari air sumur ke tandon ya. Tapi dia kelemahannya tidak bisa mendorong air dari tandon ke keran. Jadi dia bekerjanya berdasarkan tekanan. Dan kelemahannya dari alat pressure switch ini adalah bunyi cetak-cetok. Makanya untuk memastikan agar nggak bunyi cetak-cetok, dia harus dipadukan dengan flow switch, dan yang keduanya dia harus dimasukkan ke dalam tabung ya. Nah, biar dia bekerja maksimal. Nah, itulah karakteristik dari pressure switch. Oke, yang ketiga kita lanjutkan ke APC. Oke, kita bahas di sini APC ya, Automatic Pump Control. Nah, ini kelebihannya, dia bisa bekerja di tekanan dan bisa sebagai pompa dorong juga. Jadi dia memadukan teknologi antara flow switch dan pressure switch. Jadi ini sudah otomatis, dan harganya pun lebih mahal dari kedua otomatis tadi. Tapi di samping kelebihan tadi, dia memiliki sisi kelemahan. Yang pertama, kelemahannya adalah dia bekerja di minimalnya itu di 1 bar sampai 2,5 bar, sehingga dipastikan ini akan boros listrik ya. Boros listrik. Jadi di samping kelebihan tadi ya, dia memiliki sisi kelemahan. Tapi dia memiliki kelebihan yang banyak ya dibandingkan kedua alat tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke, kali ini saya akan membahas battle ya. Battle antara 3 switch. Nah, 3 switch yang dipakai di mesin pompa air, atau kita kenal dengan istilahnya automatic ya. Jadi begitu kita buka keran, nah secara otomatis si alat itu bekerja. Nah, apa aja sih yang kita battlekan di sini? Ada 3 automatic ya. Saya nggak ngambil yang radar ya, radar otomatis yang di toren. Ini yang di mesin aja. Saya akan bahas dulu yang pertama, yaitu flow switch. Nah, ini flow switch. Bentuknya seperti ini ya. Nah, ini flow switch. Nah, karakteristik dari flow switch ini yang pertama, dia itu stabil ya. Jadi dalam perancangan, ruang induksi, ruang kontrol, dan pemisahan komponen elektronik dia stabil. Jadi tidak cetak-cetok gitu. Nah, ini yang flow switch. Terus yang kedua, tahan terhadap suhu tinggi. Produk bisa digunakan dalam kondisi air dingin dan panas. Terus berbahan stainless steel dan berkualitas tinggi. Itu karakteristik yang kedua ya. Yang ketiga, keamanan. Penggunaan komponen elektronik sebagai alat kontrol. Nah, ini flow switch ya. Nah, aliran keluar diameter skrup yaitu 1 in dan setengah in ya.
Jadi kita aliran in masuk, terus satu in, kita bisa pakai watermur yang ini setengah, drat drat dalam setengah ya, itu bisa dipakai. Nah di sini untuk beban currentnya 0,5 ampere, daya maksimal 200 watt. Jadi ketika kita punya mesin air di atas 200 watt maka ini tidak bisa digunakan ya. Jadi daya maksimal 200 watt. Terus beban air panas 200 watt. Nah kapasitas awal 6-7 liter per min. Nah itu. Jadi maksudnya gini, ketika kita menyalakan mesin ini misalkan kecil, nah itu dia belum bekerja. Tapi ketika keran dibuka lebar, maka flow switch ini baru bisa bekerja. Nah, saklar dan pompa penggerak ini mengadopsi tipe aliran air magnetik. Jadi ketika ada air yang mengalir dari tandon, nah secara otomatis ini akan bergerak. Tapi dengan catatan kerannya itu dibuka lebar. Nah, seperti itu ya cara kerjanya. Kelemahannya apa dari flow switch ini? Jadi ketika ada air yang kecil, kita buka keran kecil, maka dia tidak bekerja ya. Maka perlu ada bantuan dari namanya pressure switch. Nah ini flow switch. Jadi kelemahannya itu ya. Jadi ketika keran dibuka kecil, nah dia belum bekerja otomatis. Jadi dia harus lebar terus kerannya dibukanya tuh. Nah terus aliran air dari tandon juga harus mengalir bagus. Nah ketika paralelnya banyak sumbatan, lumpur dan lain-lain, sehingga otomatis aliran kecil, maka flow switch ini tidak bisa bekerja. Nah ini digunakan untuk pompa air pendorong ya, atau pompa air booster. Nah bisa pompa air dangkal juga dipasang flow switch ini, maka secara otomatis dia bekerja sebagai pompa air booster. Oke, flow switch. Jadi kelebihan dan kelemahannya sudah saya kupas. Terus yang kedua, ya ini merek Shimizu. Nah ini namanya pressure switch. Nah, ini pressure switch ya, genuine part. Nah pressure switch ini di sini modelnya PS 130 bit, PS 135E dan PW 132 bit ya. Nah model PS yang ini ya mudah-mudahan sih nggak setak-setok, tapi untuk pemasangannya ini harus ada tabung ya. Jika ini nggak ada tabung maka bisa dipastikan akan setak-setok. Dan apa sih kelebihan dari pressure switch ini? Yang pertama dia hemat listrik ya. Jadi hemat listrik. Tapi yang keduanya dia bekerja pada tekanan air. Jadi ketika ada tekanan air, nah dia baru bekerja. Misalkan kita membuka keran kecil juga, dia mulai bekerja, dan nanti melanjut ketika mesin nyala, maka yang bekerja selanjutnya adalah flow switch. Nah kelemahannya itu stuck ya. Jadi kita bikin pusing kepala lah. Misalkan kita buka air, dia bunyi terus stuck mesinnya ini. Nah ini dari pressure switch. Nah ini kita bisa padukan antara pressure switch dan flow switch. Nah nanti secara otomatis mesin akan bekerja lebih baik lagi. Oke, itu tentang pressure switch, dia lebih hemat. Nah ini saya pastikan lagi yang flow switch ini juga ketika kita dipasang di sumur, nah itu nggak bisa, dia harus di bawah tandon ya cara kerjanya. Jadi berdasarkan aliran air. Sedangkan ini bisa kita sedot dari sumur pakai mesin air. Nah ini bisa bekerja pressure switch ini ya. Jadi ini kelemahan dan kelebihannya nanti kita padukan di sini. Nah secara otomatis akan bekerja secara optimal.
Oke, yang terakhir kita bahas namanya APC. Ini automatic pump control ya. Nah, cara kerjanya automatic pump control ini dia memadukan teknologi antara flow switch dan pressure switch. Cuman kelemahannya yaitu dia di minimal barnya itu sangat tinggi ya. Nah, ini bisa dipastikan start pressure settingnya 1 bar sampai 2,5 bar ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa voltasenya 220, frekuensi bekerjanya di 50 Hz sampai 60 Hz. Nah, maksimal currentnya 10 ampere. Terus maksimal powernya 1,1 kilowatt. Nah, starter pressure 1 bar sampai 2,5. Nah, maksimal working pressure 10 bar. Terus temperatur maksimal 60 derajat Celcius. Dan apa kelemahan dari ini? Ini boros listrik ya, boros listrik. Dan ketika kita menyalakan terus-menerus, maka bisa dipastikan paralon bisa jebol ya dengan ini. Jadi kalau kalian mau milih antara ini atau ini atau ini, ya kalau saya lebih milih ke flow switch ya, yang ini. Dan kalau APC boros listrik. Atau kalian bisa memadukan dua ini ya, flow switch dan pressure switch, sehingga bisa berjalan baik ya, aliran airnya. Makanya saya pasang di rumah saya memadukan dua ini, pressure switch dan flow switch. Oke, itu aja dari saya. Semoga battle ini bermanfaat bagi kalian ya, dan menjadikan bahan pengetahuan bagi kita semua. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.